Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri kredit macet kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Hal itu dilakukan saat pemeriksaan 2 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada Rabu di Gedung Merah Putih KPK. 2 saksi yang dimaksud ialah Ricky Senjaja selaku pemilik PT Apollo Aneka Persada dan PT Trasindo Jaya Perkasa serta Petrus Halim selaku pemilik PT Intan Baru Prana Finance. Diberitakan sebelumnya, KPK membongkar kode uang zakat dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Kode tersebut merupakan uang fee yang diduga diberikan para debitur kepada direksi LPEI. Adapun besaran fee yang diberikan, yakni 2,5 hingga 5% dari pihak yang mendapat kredit. KPK menyelidiki 11 debitur LPEI dengan total kerugian 11,7 triliun rupiah. Dalam hal ini, KPK baru menyebut PT Petrol Energi P. Sejalan dengan itu, KPK mengumumkan 5 tersangka berdasarkan informasi yang dihimpun. Kelimanya adalah Direktur Pelaksana LPEI, Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana keempat, LPEI, Arief Setiawan, dan masing-masing Jimmy Masrin, Nowin Nugroho, dan Susi Mira Dewi Sugiyarta dari pihak PTP. Terkait dengan perkara haji, hari ini KPK melakukan perpanjangan kedua penahanan terhadap tersangka saudara YCQ, di mana penahanan ini masih dibutuhkan karena penyidik juga masih terus melengkapi berkas penyidikannya. Karena memang kalau teman-teman mencermati sejumlah saksi, baik dari PHK, asosiasi, maupun dari Kementerian Agama, juga masih terus dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan tambahan bagi proses penyidikan perkara ini. Sehingga hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahanan yang kedua untuk 30 hari ke depan. Untuk tersangka lain, ini juga nanti akan segera kita jadwalkan, karena memang KPK dari 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 dari sisi penyelenggara negara sudah dilakukan penahanan, kemudian 2 dari sisi swasta kita belum melakukan penahanan. Tentu nanti penyidik juga akan segera menjadwalkan untuk pemeriksaan kepada para tersangka tersebut. Penyerahan uang melalui Gus Alex, katanya representasi Gus Yakut itu KPH ya, KPH. Kemarin kan ada penambahan tersangka baru 2 orang, itu informasi KPK katanya ada penyerahan uang melalui Gus Alex, katanya representasi Gus Yakut itu KPH ya, KPH. Makasih Bang ya. Jadi nggak ada ya Gus yang $30.000 itu Gus? Nggak ada ya? Oke. Oke Pak. Saya pemeriksaan sudah lancar. Jangan banyak Ya izin ya, saya tanya berapa Mas? Gus sakit gas sejak kapan Bu? Gus itu dari keluarga siapa Gus yang ngajukan Gus? Gus selain minal aidin apalagi pemeriksaan hari ini? Kemarin saya pemeriksaan sudah lancar. jangan banyak Sini Gus. Gus gimana Gus? pihak keluarga Gus yang meminta permohonan tahanan rumah Gus. Alhamdulillah Saya bisa sungkem ke ibu saya. berarti itu sempat lebaran Gus. Permintaan kan? Utama sekaligus pemimpin senior Hamas tewas di jalur Gaza, Palestina. Azam Al-Hayya meninggal setelah mengalami luka parah akibat serangan Zionis Israel. Putra negosiator utama Hamas Azam Al-Hayya
tewas setelah mengalami luka parah akibat serangan Israel di jalur Gaza Palestina. Ratusan pelayat mengiringi jenazah Azam Al-Haya untuk dimakamkan. Azam menjadi putra keempat Khalil Al-Haya yang tewas dalam serangan Israel. Sebelumnya, 3 anak Haya lainnya juga tewas dalam operasi militer Israel pada 2008, 2014, dan serangan di Doha, Qatar tahun lalu. Pasukan pendudukan Zionis Israel serang penduduk Palestina di Yerusalem. Terlihat sejumlah pasukan Zionis Israel menyerang penduduk Palestina menggunakan gas air mata. Serangan ini dilakukan di kamp pengungsian Qaladia di utara Yerusalem. Selain itu, sejumlah warga dan anak muda Palestina melakukan perlawanan dengan melempar batu ke arah pasukan Zionis Israel. Setelah 22 tahun di penjara, tahanan Palestina Tamim Salem akhirnya dibebaskan. Salem dilaporkan resmi dibebaskan dari penjara Israel pada Rabu 6 Mei. Seorang tahanan Palestina bernama Tamim Salem dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 22 tahun di penjara Israel. Momen mengharukan nampak saat Salem disambut dan dipeluk oleh keluarga dan kerabatnya setelah terpisah selama lebih dari 2 dekade. Salem dilaporkan dibebaskan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Tahanan tersebut diketahui berasal dari desa Bazaria, Nablus, tepi barat. Zionis Israel menembaki pengungsi Gaza di tenda pengungsian. 10 warga Palestina tewas akibat serangan Israel. Artileri Israel menembaki pengungsi Gaza di sekitar Camp Al-Burej. 10 warga Palestina tewas, termasuk perwira polisi senior di hari ke-209 pelanggaran gencatan senjata. Koordinator LSM Gaza mengatakan Israel telah menyerang Gaza dalam 3 serangan terpisah. Di lingkungan Al-Daraj di kota Gaza, sebuah serangan menewaskan 1 orang dan melukai beberapa lainnya, termasuk putra pemimpin Hamas, Khalil Al-Haya. Sebuah drone Israel menyerang lingkungan Zaitun di tenggara kota Gaza, menewaskan 4 warga Palestina, termasuk seorang anak-anak. Kolonel Nasim Al-Kalzani dari kepolisian Palestina tewas ketika sebuah drone Israel menargetkan kendaraannya di daerah Al-Mawasi di sebelah barat Khan Yunis. 17 warga sipil juga terluka dalam serangan ini.